Banyak sekali proyek-proyek infrastruktur, tapi menyeluruh dan tidak setiap kali diglorifikasi. Jadi mohon maaf nih, zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Kalau kita melihat angka kepuasan publik yang paling tinggi itu adalah soal infrastruktur yang dirasa cukup masif di era Jokowi. Tidak perlu ahli, tidak perlu orang pintar untuk mengatakan bahwa jalan tol, pelabuhan, kemudian bandara dan seterusnya termasuk bendungan itu jauh lebih masif dan jauh lebih banyak dibangun di era Jokowi ketimbang era SBY. Makanya saya mengatakan mengkritik soal infrastruktur adalah satu peluru nyasar yang sebenarnya bisa nyasar kepada diri Demokrat dan diri AHY. Ini sebuah langkah-langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Bukan wacana-wacana, Pak, saya mau bangun, Pak, pabrik petrokimia. Ya silahkan, saya tunggu 5 tahun bangun satu aja enggak. Ya ngomong aja. Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali memang yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. AHY dinilai salah sasaran serang proyek infrastruktur Jokowi, pengamat beda cerita kalau kritik IKN. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut serangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan infrastruktur dinilai salah sasaran. Hal ini disampaikan Adi dalam program Kompas Petang Kompas TV Minggu 25 September 2022. Mulanya Adi menuturkan secara umum mengapresiasi apa yang sudah dilakukan AHY dan Partai Demokrat yang keras mengkritik pemerintah. Lantaran menurutnya perimbangan secara politik itu merupakan hal yang penting. Kendati demikian, dia mengingatkan jika salah memilih angle, kritikan yang dilontarkan justru dapat menjadi blunder atau bunuh diri politik seperti serangan AHY terhadap proyek infrastruktur Jokowi yang disampaikannya beberapa waktu lalu. Adi menuturkan AHY dan Demokrat sebenarnya ingin menusuk jantung kekuatan politik andalan Jokowi, namun Demokrat justru terkena serangan balik. Pasalnya, kata dia, jika dilihat dari data dan fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pada era Jokowi lebih gencar dibandingkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Adi menuturkan kalau melihat secara umum terkait hal yang perlu dibanggakan di masa pemerintahan SBY, yakni memiliki kontribusi pembangunan infrastruktur. Tapi permasalahannya, lanjut Adi, masyarakat tidak pernah tahu berapa persen yang sudah dilakukan SBY dalam pembangunan infrastruktur. Sebagaimana diberitakan Kompas TV sebelumnya pada Rapimnas Partai Demokrat Jumat 16 September 2022. AHY mengatakan pembangunan di era SBY telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga alokasi anggaran. Menurut AHY, banyak proyek infrastruktur yang pembangunannya hampir rampung, tapi SBY tak sempat meresmikan lantaran purna tugas sebagai presiden. Kenapa tersangka korupsi waskita beton Miska Hasnaini Moeng dijuluki si wanita emas? Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Miska Hasnaini Moeng atau biasa dikenal sebagai wanita emas dalam perkara dugaan korupsi pengadaan proyek fiktif pada PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan ex-direktur utama PT Waskita Beton Precast Jarod Subana, ex-general manager PT WBP Kristadi Juli Harjanto. Julukan wanita emas sendiri tak luput dari perjalanan karirnya di dunia politik. Lantas bagaimana awal mula sapaan ini terbentuk dan sampai menjadi julukan Hasnaini? Berikut penjelasan selengkapnya. Sebelum terjun di dunia politik, Hasnaini Moeng dikenal sebagai pengusaha. Usaha dari perempuan kelahiran Makassar 17 Juli 1976 ini berfokus pada bidang kontraktor dan energi. Ia telah menggeluti usaha ini bahkan sejak usianya masih 19 tahun. Salah satu perusahaan yang dipimpinnya adalah PT Misi Mulia Metrikal. Barulah ia memulai karir politiknya ketika menjadi wakil bendahara umum Partai Hanura pada tahun 2008. Namanya kian menaik
sehingga bergabung dengan Partai Demokrasi Kebangsaan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional pada 2009. Awal mula julukan Wanita Emas bermula ketika ia mengokohkan diri sebagai salah satu kandidat calon Pilkada 2012. Ketika itu, ia memiliki maju dengan mengusung slogan Haji Yasnaini SEMM. Wanita Emas mengubah sampah menjadi emas. Kampanyenya pun ramai diperbincangkan karena slogannya banyak terpajang dalam iklan di kaca belakang angkutan Kopaja dan Metro Mini. Dalam catatan Tempo, julukannya Wanita Emas tersebut diperkuat dengan hadirnya partai yang didirikannya pada 11 Juli 2020, yaitu Partai Era Masyarakat Sejahtera atau disingkat menjadi Partai Emas. Latar belakang dari pembuat partai ini disinyalir lantaran dirinya kesal dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal SBY. Hasnaini menilai bahwa SBY tidak menghargai perjuangan sebagai kader dan lebih mendukung Agus Yudhoyono untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada 2016. Pasalnya ia juga berada dalam Partai Demokrat dan memperjuangkan dirinya sebagai calon gubernur. Hingga di saat Hasnaini Moin terjerat kasus korupsi yang totalnya mencapai 2,5 triliun rupiah, dirinya masih dikenal dengan julukan Wanita Emas. Saat ini ia disangkakan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keributan terbaru Demokrat versus PDIP gegara saling tuding status Wanita Emas. Partai Demokrat dan PDIP lagi-lagi terlibat cekcok. Kali ini kedua partai tersebut saling tuding soal status kader Hasnaini alias Wanita Emas, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016 sampai 2020. Sebelumnya, Partai Demokrat dan PDIP juga pernah saling serang soal pihak tinggal gunting pita. Kala itu, Demokrat lewat Ketua Majelis Tingginya partainya. Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP sebagai pihak yang hanya tinggal meresmikan apa yang dikerjakan pemerintah Demokrat. Pernyataan SBY pun mengundang perhatian. Sejumlah partai pendukung pemerintah bahkan hingga PDIP mengkritik keras pernyataan SBY terkait pihak tinggal gunting pita. Seakan tak juga reda, kali ini Demokrat dan PDIP kembali cekcok soal Hasnaini. Cekcok itu berawal dari Demokrat yang tidak terima Hasnaini tersangka korupsi dikaitkan dengan Partai Demokrat. Kabakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra justru mengungkap Hasnaini telah jadi kader PDIP sejak 2018. Meski begitu, Herzaki tidak menampik Hasnaini pernah maju sebagai caleg dari Demokrat pada 2014 sebelum dia menekankan Hasnaini saat ini kader PDIP yang mendukung Ahok. Lebih lanjut, Herzaki meminta masyarakat berhenti mengait-ngaitkan Hasnaini dengan Partai Demokrat. Dia meminta netizen tidak menjadi seperti elit parpol yang suka menebar hoax. Elit PDP Junimart Girsang membantah tudingan Partai Demokrat. Dia menegaskan berdasarkan DTBES, PDIP Hasnaini tidak pernah menjadi kader PDIP. Dia pun menekankan apa yang disampaikan Partai Demokrat hoax. Dia meminta Demokrat berhenti menyebarkan fitnah. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR ini menyebut Hasnaini si wanita emas justru kader Partai Demokrat. Tidak berhenti sampai di situ, Herzaki Demokrat kembali menjawab dengan sindiran kepada PDIP. Dia menuding PDIP memiliki mental membuang kader yang bermasalah. Herzaki menyebut sikap PDIP itu bertolak belakang jika merespon soal prestasi. Dia menyinggung PDIP justru langsung mengklaim itu prestasi pemerintah masa lalu.